Kebun Raya Purwodadi merupakan sebuah kebun penelitian besar yang terletak di Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. This is my journey to Kebun Raya Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Rizal Hafid Ginanjar from grade 9B. Today I want to present about the activities and atmosphere at Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan. How next my presentation? Watch this video. Kebun ini merupakan salah satu dari 3 cabang kebun raya Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi mengoleksi tumbuhan yang hidup di dataran rendah kering. Ning kene akeh banget aneka wit-witan lan panggonan sing menarik. Ono taman dolanan, panggonan kanggo nyantai, wit-witan rindang, lan akeh banget panggonan menarik liyane. Enak pol pokoke. Berikut adalah salah satu jenis tumbuhan di Kebun Raya Purwodadi. Nah, ini adalah pohon sapu tangan celebes atau memiliki nama lain Maniltoa scaevorii Cascam and Holorang yang termasuk dalam subfamili Caesalpinaceae. Maniltoa scaevorii merupakan pohon yang dapat tumbuh sekitar 30-42 meter, sesekali mencapai 50 meter. Batangnya lurus dan silindris, diameter hingga 50 cm. Dalam jumlah terbatas diekspor ke Jepang dari Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Di Kebun Raya Purwodadi juga terdapat menara pandang dan rumah kaca. Nah, di dalam rumah kaca terdapat berbagai jenis tanaman yang berbeda-beda. Jika dilihat, terdapat keterkaitan antara Kebun Raya Purwodadi ini dengan pembelajaran IPA. Salah satunya pada bab teknologi ramah lingkungan kelas 9. Teknologi ramah lingkungan sendiri berarti bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, Kebun Raya Purwodadi ini menerapkan teknologi ramah lingkungan terutama di bidang transportasi, yaitu motor listrik. Seperti namanya, motor ini menggunakan energi listrik dalam penggunaannya. Motor listrik memiliki banyak manfaat, antara lain mengurangi polusi udara, lebih efisien, dan tentunya memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, sehingga termasuk dalam pengaplikasian teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Selain itu, Kebun Raya Purwodadi menyimpan banyak aneka tumbuhan di dalamnya, yang berarti juga mengartikan arti penting tanah sebagai keberlangsungan kehidupan. Wisata Panji Karangjati tepatnya terletak di Dusun Sukorejo, Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seperti namanya, wisata ini menjual dan menampilkan berbagai produk panci. Selain itu, di sini juga menjual berbagai alat rumah tangga, alat dapur, dan masih banyak lagi. Nah, koyong ini suasana ing wisata Panji Karangjati. Kirek Kak Dewi tuku barang-barang saliyane lengkap nang kene ya uga murah-murah. Sini kan banyak produk baru-baru, malah itu cepat penjualannya. Kan banyak sales keluar masuk, nawarin barang. Oh, ada barang baru, tetap diambil. Itu paling cepat. Nah, dari wawancara yang telah dilakukan, simpulan yang didapatkan dari upaya yang dilakukan Home Industri Panci untuk meningkatkan omset penjualan, yakni pihak Home Industri Panci berusaha menampilkan, menjual, dan memasarkan barang maupun produk panci yang baru, menarik, dan dapat membuat kesan di mata konsumen. Dengan hal ini, konsumen akan lebih tertarik dan produk akan lebih mudah terjual. Untuk produk ini bisa diperjualbelikan. Di sini tuh prosesnya melalui apa saja? Nah, kan ini kan ambil langsung dari pabrik. 2 kali 3 kali dikirim langsung dari pabrik ke sini.
Nah, dari wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa alur perdagangan produk panci di wisata Panci Karangjati yakni 1. Mendatangi pabrik industri panci yang memproduksi berbagai produk panci tersebut. 2. Proses pengiriman dan penyaluran barang atau distribusi produk panci. 3. Penjualan atau pemasaran produk panci. Nah, alur-alur tersebut memiliki kaitan dengan pendapatan lokal atau daerah dan juga pendapatan dalam negeri. Berkaitan dengan pendapatan lokal atau daerah, yakni melalui peran tenaga kerja yang berasal dari masyarakat daerah itu sendiri dalam memproduksi panci, sehingga mampu membuat pendapatan lokal atau daerah bisa meningkat dan berkembang. Sementara berkaitan dengan pendapatan dalam negeri, yakni melalui minat konsumen, termasuk kita untuk membeli produk panci tersebut. Dengan hal ini, artinya terdapat peminat terhadap barang-barang dalam negeri seperti produk panci, yang akhirnya pendapatan dalam negeri juga dapat meningkat dan lebih berkembang. Adapun hubungan industri panci dengan ekonomi kreatif, yaitu 1. Industri panci merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan pada usaha industri panci dibutuhkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia di dalamnya. 2. Ekonomi kreatif adalah proses produk atau jasa dibuat, sedangkan usaha industri panci merupakan bentuk proses bisnisnya. Melalui hal ini, ekonomi kreatif sangat berhubungan dan berperan penting dalam jalannya usaha industri panci sebagai dasar landasan penjualan berbagai produknya. Saiki jam 3:30 aku wis tekan ing Masjid Cengho Pasuruan. Iku masjid sing ana perpaduan nilai-nilai Tionghoa utawa Cina. Nah, tujuan wisata terakhir outing kelas SMPN 1 Mojoagung yaitu Masjid Muhammad Cengho Pandaan Pasuruan. Masjid dengan nuansa dan gaya khas Tionghoa ini terletak tepatnya di Jalan Raya Kasri nomor 18, Petung Sari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Dari beberapa sumber, pendirian Masjid Cengho Pandaan Pasuruan diawali oleh berdirinya Masjid Cengho pertama di Surabaya. Dari sinilah yang menjadi cikal bakal didirikan pula Masjid Cengho di Pasuruan. Pendirian Masjid Cengho ini sebagai inisiasi komunitas masyarakat Cina Muslim yang berkumpul dan sudah lama bermukim di Indonesia. Mereka mendirikan masjid untuk mengenang Laksamana Cengho dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui ekspedisi ke Indonesia awal abad ke-15. Di samping itu, latar belakang lainnya yakni sebagai simbol perdamaian umat beragama. Sejarahnya, Masjid Cengho Pandaan dibangun atas ide Bupati Jus Bakir Al-Jufri almarhum, yang akhirnya peletakan batu pertama dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 30 Mei 2004. Jika dilihat, fasilitas kesehatan di Masjid Cengho Pandaan dapat dikatakan kurang memenuhi. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, mungkin dapat dialihkan kepada fasilitas lain seperti tempat cuci tangan lengkap yang tersedia, di mana selain mengandung unsur kebersihan juga terdapat unsur kesehatan, sehingga perlahan dapat membantu fasilitas kesehatan di Masjid Cengho terwujud dengan baik. Nah, kebetulan di sini terdapat beberapa sampah berserakan, dan berikut adalah aksi nyata yang saya lakukan sebagai solusi untuk masalah kebersihan. Oke. Mungkin ya.
Dengan masjid yang memiliki 2 lantai, arsitektur Masjid Cheng-ho kental dengan gaya khas Tionghoa. Bangunan utama masjid berbentuk atap bersusun seperti pagoda khas Tionghoa yang melambangkan hidup manusia sebaiknya tak hanya mengurusi masalah duniawi, namun juga mendekatkan diri kepada yang di atas, Tuhan yang Maha Kuasa. Bangunannya dicat dengan warna-warna cerah, seperti warna merah yang mendominasi masjid, mulai dari tiang, tembok, dan berbagai ornamen lainnya. Ada pula warna hijau digunakan untuk genteng, juga warna kuning keemasan dikhususkan untuk warna tulisan dan ukiran masjid. Tulisan Masjid Cheng-ho dilengkapi dengan tulisan huruf Cina yang ditempelkan di depan pintu masjid. Tulisan kaligrafi menghiasi bagian dalam masjid serta menghiasi sekeliling atap yang bergaya joglo. Adapun alasan didirikannya Masjid Cheng-ho di kawasan pesisir utara, yakni karena pesisir utara menjadi tempat pertemuan berlabuhnya para pedagang zaman dahulu, di mana para pedagang itu sendiri bermayoritas Muslim Tionghoa. Pendirian masjid ini disebabkan karena saat orang-orang Cina akan beribadah atau sembahyang, terkadang diusir oleh orang-orang pribumi atau kerajaan setempat, sehingga tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam wilayah, karena akan menyebabkan bentrokan. Akhirnya, untuk menghindari hal tersebut, maka didirikanlah Masjid Cheng-ho di kawasan pesisir utara. Bukti adanya akulturasi budaya Cina dan Indonesia ialah pada struktur bangunan Masjid Cheng-ho, yang mana terdapat perpaduan budaya Jawa dan budaya Cina. Contohnya terdapat atap masjid yang berbentuk joglo sebagai budaya khas Jawa. Sedangkan susunan atap seperti pagoda dan dominasi warna merah yang melambangkan budaya Cina. Selain itu, perpaduan budaya lainnya terdapat pada bangunan arsitektur joglo di depan masjid. Bangunan ini bergaya khas Jawa dengan warna merah dan kuning yang mengandung unsur budaya Cina. Okay guys, that is my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.